ini kan busuk ini, cuman terlalu karena sudah mau menutup Kambiumnya. kambium mau menutup. Ini udah busuk. Oh ya, ini Ya, udah busuk, cuman bisa diekspos kamera. Nah, seperti yang saya tadi tanyakan, ini udah busuk, yang cuman, ini maksud saya. Nah, tapi udah tertutup mau oleh menutup. kambiumnya Mas Dedang ya? Iya. Atau mungkin itu keunggulan tersendiri dari Waru, Mas Dedang? PPBI Jaya, PPBI hebat, PPBI maju, PPBI Lombok Utara luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Semeton. Kembali lagi di channel Padigerang Bonsai bersama saya Haditya Semeton. Dan kali ini Semeton, biasalah kalian sudah tanda ya Mas Dedang. Dan kali ini yang ada di hadapan kita Semeton adalah bonsai hibiscus thaliassosia atau waru. Ini waru apa Mas Dedang? Waru India. Waru India ya. Prosesi di pruning ini Semeton, bisa kalian lihat penampakannya ya. Wow, luar biasa ini. Ini akarnya mana Mas Dedang? Sengaja saya agak tutup, memang ada yang kurang, masih ada, saya proses dulu. Ini sudah kelihatan akar-akarnya. Ya. Jadi ini adalah bonsainya Mas Dedang ya Semeton. Iya. Jadi kita enggak lihat Ya. dia sini selalu masih di sini ya. Tapi saya tidak terlalu expose seperti punya teman-teman sekarang di program rapi kayak gitu. Saya berusaha membuat yang naturalis saja, yang natural, yang alami aja. Berarti tidak diprogram akarnya Mas Dedang? Iya, pada dasarnya ini pohon ini boleh dikatakan ini termasuk induk pohon waru yang beredar di NTB. Nah, ini sejarahnya Semetonnya. Iya, ini pohon ini salah satu senior saya, Pak Umar dari Surabaya, mengirimkan tahun 2006. Percis 2006 dikirimkan saya. Ini induknya. Dan pohon ini bertahan besar seperti ini karena selama beberapa tahun saya mainkan di pot terus. Yang mana potongannya sendiri sekarang mungkin udah sebesar badan saya. Kalau dari tahun 2006 seharusnya segimana ya? Ada, sapunya ada. Besar sekali segini. Ada. Gitu ya. Nah, inilah induknya. Oh, yang ini dari induknya. semua. Yang beredar di Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, semua. Berarti ini. agak terhambat karena di pot Mas. Karena di ya? pot waktu itu. Nah, ini di sini aja baru hitungan saya dari gempa. Gempa 2018 di sini, ya asal iseng aja. Ini pun hanya saya pertama masih di rumah yang lama. Pohon ini sudah terbentuk kejatuhan tembok. Oh. Ini lagi saya proses ulang. Oh, berarti atasnya diulang ya Mas Dedang? Diulang lagi di sini, mulai di sini. Nah, ini yang dari sini dari 2018 proses seperti ini. Selama berapa ya? 4 tahun. 4 tahun. Udah 4 tahun. Beberapa aja yang masih, yang lain baru semua. Berarti atasnya ini enggak ada dulu Mas Dedang. Makanya di sini ada yang patah, ini kan ada bekas-bekasnya ini. Dan semua ini cuttingan. Boleh dilihat cuttingan semua. Oh iya, Semeton ini Semeton. Makanya bangannya ya, udah salah. Nah, ini Semeton ini Iya. bekas cuttingannya. Mungkin pengawatan setelah perantingan Mas Dedang ya. Di perantingan aja. Luar biasa nih karakternya Semeton. Baik untuk bonsai waru ini sendiri Mas Dedang ya. Kalau saya sebut nama latinnya itu agak susah ya. Hibiscus thaliassosia Semeton. Agak susah lidah saya. Ya kalau Inggris ya lumayan lah. Iya. Tapi ini kan agak gimana gitu ya. Nah, untuk bonsai waru ini sendiri ya Mas Dedang, saya lihat di waru-warunya, termasuk saya Semeton ada punya bonsai waru ya, tapi setelah saya melakukan pemotongan, biasanya itu akan busuk di batangnya ini Mas Dedang. Atau rapuh ya? Iya, rapuh dia. Agak rapuh ya. Agak rapuh. Makanya sebenarnya jenis ini kalau bisa kita mainkan obat kambium untuk mengurangi. Karena dia cepat rapuh, cepat busuk di sininya. Makanya agak kalau kita pakai obat kambium akan tertahan. Artinya ada waktunya kambium akan menutupi. Tapi lambat laun tetap kambium akan menutupi. Oh begitu Semeton. Gitu. Cuman kalau bisa, saya sendiri ini kalau obat kambium istilahnya 2000 ke atas, 2010 ke atas sudah baru kita berpikir namanya obat kambium. Dan Baru sekarang ada, ya? ini istilahnya ada obat kambium, kita bisa buat sendiri. Kalau dulu enggak ada, potong-potong itu aja. Asal-asal aja Asal ya. aja. Baik, jadi itu Semetonnya.
Dan kalau tidak salah bonsai ini rentan dan penyakit, kalau tidak salah kutu putih juga Mas Dedang ya. Nah, untuk menghindari itu Mas Dedang ya, kutu putih itu bagaimana caranya Mas Dedang untuk merawat bonsai waru ini? Kalau saya katakan, dia bilang ini bandel kok. Bandel termasuk ya? Bandel sebenarnya, tahan sekali. Saya sendiri untuk ini yang di sini ya, untuk penyemprotan enggak pernah saya, hampir enggak pernah. Mungkin saya cuek aja karena dia berhubungan dengan bumi langsung, akar semua, mikirnya ya sudahlah. Tapi kalau udah di atas pot beda. Jangan main-main, jangan kita berani biarkan. Jadi Itu harus ada rutinitas penyemprotan. dia berarti berbeda Mas Dedang ya. Kalau misalnya ini kita anggap di geron ya. Nah, ini di geron karena ini tembus akarnya Iya. sebetulnya, tembus ke bawah ini. Perlakuannya beda dengan yang di pot gitu pot. Mas Dedang ya. Saya sendiri belum paham ya, tapi memang secara apa istilahnya, itu alam sudah mengatur dia gitu aja kalau udah di ground itu. Tapi tentunya ya kita harus artinya menjaga lah, kalau bisa disemprot juga, disemprot ya. insek, fungisida, Ya. gitu. Tapi saya ini banyak, ini kan busuk ini cuman terlalu karena sudah mau menutup. Kambiumnya. Kambium mau menutup, ini udah busuk. Oh ya ini Ya, udah busuk, cuman bisa diekspos kamera. Nah, seperti yang saya tadi tanyakan ini udah Sultan. busuk, Yang ini cuman, maksud saya. nah. Tapi Udah tertutup mau oleh menutup. kambiumnya Mas Dedang ya? Iya. Atau mungkin itu keunggulan tersendiri dari waru Mas Dedang? Sebenarnya semua jenis pohon sama aja sih, cuman waru ini kambiumnya tebal. Kambiumnya tebal ya? Tebal kambiumnya. Gitu. Saya kan ini punya banyak wahong juga di rumah Mas Dedang ya. Kalau biasanya kalau wahong tuh setelah saya potong busuk kayak gini, yang di dalamnya itu akan menjadi keroposan dia Mas Dedang. Dan mungkin seperti yang Mas Dedang bilang tadi ya, kambium waru ini keunggulannya dia Agak cepat. tebal ya. Sebenarnya wahong itu kalau kita bilang cerewet, sangat cerewet. Beda sekali dengan waru. Beda ya? Beda sekali dengan waru. Wahong itu memang kita harus betul-betul main insek sama fungi. Ya. Itu perlu rutinitas. Tapi kita bicara wahong kan, bicara wahong atau bicara sancang sama aja. Wahong samu sancang itu lebih bandel. Wahong ya? Lebih bandel wahong yang kita samu sancang. Beda dengan sancang yang ori. Oh iya, wacang dengan wahong. Ini artinya bukan dari ini, tapi pengalaman teman-teman. Iya. Kita sering bicarakan seperti ini. Seperti ini. Jadi bukan serta merta itu saya yang meneliti langsung, tidak, itu hasil diskusi kita. Ya. Makanya Oke, Sultan. sangat oke lah teman-teman yang mencari wahong laut, wahong gunung untuk disambung dengan sancang, itu lebih tahan. Baik, kita kembali ke waru Sultan ya. Jadi di waru ini sendiri Mas Dedang, sebenarnya waru itu kan saya ada dengar-dengar di teman-teman ini, termasuk ya Sultan, ada yang bilang waru India, waru Taiwan. Ada berapa jenis sih waru ini? Ada yang waru lokal juga kan? Waru lokal dia banyak. Banyak Setelah jenisnya? saya amati banyak. Waru pucuk merah ada. Ada ya. Waru merah ada. Waru parigata ada. Waru India, waru Taiwan, waru Jepang. Beda. Ada juga. Ada juga. Dan Banyak terus sekali. untuk membedakan ini sendiri, ini kan India tadi Mas Dedang ya? Ini India. Nah, terus ciri khas khusus dari waru India ini apa Mas Dedang? Kalau saya lihat dari daun agak tebal aja saya ngelihatnya. Begitu. Agak tebal, agak hijau. Saya nggak ada yang aneh ya. Tapi sepintas kita ngelihatnya hampir sama aja, hampir sama aja. Ini ya. Ya. Hampir sama aja, cuman agak berbeda dilihat kalau saya lihat di waru India, waru Taiwan. Waru Taiwan juga agak tebal tapi agak jarang. Tapi perantingannya, tapi saya mikir sama saja. Masalah perantingan sering-sering kita pruning. Oh begitu ya. Nah, termasuk waru lokal juga Mas Dedang? Termasuk waru lokal juga. Sebenarnya sama saja sih. Nah, rahasianya untuk mendapatkan kerapatannya itu, nah, sering kita ketemu seperti ini. Mungkin bisa diekspos kamera. Ya, ini sebetulnya. Ini ilmunya sebetulnya. Ini seperti cara ruasnya panjang, beda dengan ini pendek. Nah, seandainya ada tumbuh di sini, pangkal di sini, dia panjang segini, kenapa ini saya mulai potong? Kenapa tidak waktu panjang segini saya kawati aja langsung. Secara kebetulan di sini ruasnya yang begini ini dia panjang.